Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kendari Coding, masih dengan saya Ilham Julian Effendi. Jadi pada malam ini kita akan lanjut untuk membahas materi seri belajar HTML dasar. Jadi di seri belajar HTML dasar ini kita akan dan kita akan mencoba lagi beberapa fitur-fitur yang ada di HTML dasar. Oke, kita langsung saja untuk menyingkat waktu. Oke, kemarin kita sudah belajar terkait elemen basic. Kita sudah mengenali terkait HTML dasar. Kemudian kita sudah belajar juga HTML elemen, HTML atribut, HTML heading, HTML paragraph, dan HTML style. Bagi teman-teman yang belum sempat mungkin menonton video sebelumnya, silahkan nonton, ada linknya di deskripsi di bawah ini. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke materi berikutnya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang HTML formatting. Oke, untuk HTML formatting sendiri, kemarin kita belajar tentang HTML dasar. Jadi sekarang saya akan bikin file baru. Jadi sekedar informasi, untuk tutorial HTML ini kita masih menggunakan platform W3 School untuk pembelajaran HTML kita. Dan kita akan mencoba langsung menggunakan Visual Studio Code. Oke, langsung saja. Jadi saya akan bikin file baru lagi tentang formatting. Ini kata-katanya bebas ya. Kalau kalian mau pakai formatting, format dan sebagainya boleh, tidak masalah. Kemudian di sini kita akan mencoba. Jadi kita bisa bikin dulu tag HTML dasarnya. Kita pakai tag HTML5. Kemudian nanti di bodinya kita bisa bikin huruf paragraf. Misalnya saya bikin kayak gini ya, paragraf. Kemudian isian di dalamnya misalnya selamat datang di channel Kendari Coding. Nanti kalau kita tampilkan, jadi saya klik kanan, kemudian open with web server. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu cara menginstal open with web server, silahkan menonton video saya yang ada di link deskripsi di bawah ini, di seri HTML belajar dasar bagian pertama. Di sini nanti kita akan melihat teksnya tampil seperti ini, dan kita akan coba mengganti stylenya. Jadi ini kan kita belajar formatting ya, formatnya. Jadi di sini kita akan bisa kita menebalkan. Kalau kita menebalkan bisa kita pakai tag B seperti ini. Bisa huruf besar, bisa huruf kecil. Kita coba dulu tag B. Kita kasih huruf kecil saja ya. Ini untuk tag tutupnya kita simpan di antara konten teksnya. Ya, kemudian kita simpan. Kemudian kita coba jalankan. Ini sudah tebal. Kemudian misalnya kita mau di italic. Kalau italic berarti kita pakai tag yang namanya tag I. Ini untuk italic. Jadi tag tutupnya kita simpan di belakang. Oke, kita simpan lagi, kita lihat hasilnya. Ini sudah miring. Kemudian kalau ini subscribe dan superscribe. Kalau kita mau coba subscribe dan superscribe, di sini sebenarnya sudah ada beberapa contohnya. Kalau subscribe dia dimulai dari sub. Jadi kita tinggal ganti tagnya jadi sub. Kemudian tag tutupnya jadi sub. Kemudian kalau kita simpan, ini akan kelihatan di bawah nih. Kita supaya kelihatan, mungkin kita bisa ganti ya teksnya. Kita tambahkan lagi satu teks di sini, teks normal. Selamat datang di channel Kendari Coding. Malam ini, misalnya kita pakai BR ya, yang kemarin sudah dipelajari ya. Jadi kita enter aja dulu supaya kelihatan. Malam ini. Sebelum malam ini kita tambahkan tag BR supaya dia enter ke bawah satu baris. Kemudian nanti malam ini kita akan belajar, kita akan lanjut belajar HTML dasar bagian 2. Dasar bagian 2. Oke, kita simpan dulu. Kalau kita lihat seperti ini tidak kelihatan ya karena tag BR-nya ini ya. Coba kita hilangkan tag BR-nya supaya kelihatan. Seperti ini kurang lebihnya. Ini gunanya sub. Jadi kalau sub itu dia di bawah.
Kalau subscribe dia di atas. Nanti kalau kita bikin subscribe dia di atasnya ini. Oke ya, saya kira mudah ini ya. Jadi nggak perlu mungkin terlalu banyak saya jelaskan. Kalian bisa nonton sendiri, bisa lihat sendiri bagaimana cara formattingnya. Kemudian kita masuk ke HTML quotation. Jadi HTML quotation ini gunanya kalau kita misalnya mau bikin block code. Jadi misalnya saya mau bikin block code seperti ini, saya copy saja ini. Contohnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini ada block code masuk ke dalam sedikit gitu. Kan biasanya kan dimulai dari sini ya. Jadi kalau kita pakai block code dia akan masuk ke dalam. Atau kalau misalnya kita pakai keyboard ditekan tombol tab. Oke. Saya pikir ini tidak terlalu susah ya. Kita coba saja yang lain, komentar. Oke, untuk komentar juga di HTML kita bisa menggunakan dua jenis komentar. Maksudnya kita bisa komentar satu baris atau multiple baris. Jadi kalau misalnya kita mau komentar satu baris, tandanya kayak gini. Jadi misalnya saya akan komentar ini ya. Kita bikin dulu tag P baru deh. Ini halaman yang akan dikomentari, jadikan komentar. Oke, kalau misalnya kita mau komentar ini, kita tinggal menambahkan tanda seperti ini di depannya, seperti ini ya. Jadi tandanya seperti ini. Kemudian kita tutup juga seperti ini. Jadi kurang lebihnya jadinya seperti ini. Nanti kalau kita pakai text editornya itu Visual Studio Code, dia akan menyesuaikan warnanya. Untuk warna komentar pasti akan berbeda sendiri. Mungkin di teman-teman warnanya berbeda karena tema yang kita gunakan mungkin berbeda. Oke, saya besarin dulu ini sedikit. Kalau kita lihat ini tidak akan tampil. Jadi yang dikomentari itu dia tidak akan tampil. Dia cuma mengomentari isi halaman di bawahnya. Misalnya kalau saya bilang kayak gini, ini belajar tag P dan sub A. Jadi untuk belajar ini kita bisa komentari seperti ini supaya kita lebih paham lagi ketika nanti misalnya kita akan coding ulang, kita akan paham apa baris per baris dari kode kita itu karena ada komentar di atasnya. Kalau kita mau bikin komentarnya dua baris, kita bisa seperti ini. Ini untuk dua baris. Jadi yang tanda ininya tadi bisa kita simpan di sini. Oke. Atau kalau misalnya kita mau gunakan keyboard juga, kita bisa gunakan kontrol garis miring. Ini otomatis kalau di Visual Studio Code ketika kita menekan kontrol garis miring, kalau ini misalnya satu kolom ya, berarti satu row, satu baris. Jadi dia akan komentar satu baris. Seperti itu. Jadi kalau kita jalankan seperti ini. Oke, jadi ini malam ini saja yang tampil ya, yang ini nggak tampil sampai codingnya. Jadi kita kembalikan. Kemudian lanjut lagi. Kita akan belajar tentang pewarnaan. Jadi di HTML juga mengenal namanya HTML colors atau pewarnaan HTML. Jadi untuk pewarnaan HTML itu sendiri, di sini ada beberapa jenis pewarnaan. Kita bisa menggunakan color names-nya. Jadi kita bisa misalnya ambil warnanya tomato, orange, dark blue. Yang ini kalau misalnya kita mau gunakan color names-nya. Atau kita juga bisa menggunakan background color. Maksudnya warna ini bisa kita simpan di teks atau kita bisa simpan juga sebagai background. Jadi kita bisa mengganti warna fontnya atau kita bisa mengganti warna backgroundnya. Misalnya kalau kita coba, di sini saya akan coba dulu mengganti warna fontnya ya. Jadi sebelumnya itu kita harus memberikan style di kelasnya. Style di tag-nya. Jadi kita harus memberikan style di tag-nya. Saya pasangkan style dulu. Di sini stylenya itu kalau warna font itu adalah color. Jadi stylenya misalnya saya mau pilih yang ini ya. Kalau kita pakai Visual Studio Code akan ada pilihan warna seperti ini. Jadi lebih memudahkan. Misalnya seperti ini, jadinya seperti ini. Kalau kita mau merubah warna background dari Kalau kita mau merubah warna background dari fontnya, berarti kita tinggal tambahkan titik koma di sini stylenya, pemisahnya. Kemudian kita tambahkan background color. Ini. Kemudian kita bisa cari warnanya juga. Misalnya kita mau
Kalau dari warnanya, tadi warna kan itu bisa kita lihat dari penamaannya. Misalnya kita mau coba orange. Jadi oranye. Oke, kita simpan. Kita lihat hasilnya. Kurang lebih seperti ini. Oke ya. Kemudian berikutnya, warna juga itu kita bisa lihat dari kode kode warnanya. Jadi selain tadi misalnya dari kita menentukan warna itu dari penamaannya, tomato, orange, dogger blue dan lain sebagainya. Kita juga bisa pakai metode penamaan pewarnaan warna itu menggunakan RGB. RGB itu dari singkatan dari red, green, dan blue. Nah, ini warna dasar pada warna. Jadi warna itu sebenarnya cuma ada 3 warna dasarnya, dan ketika warna nanti itu ada beragam karena digabungkan dari berbagai warna dasar tadi. Kemudian nanti ada juga red, green, blue, dan A-nya ini alpha atau transparansi. Jadi nanti kalau kita mau mengatur transparansinya seberapa transparan dia, kita bisa atur alfanya. Kurang lebih cara penggunaannya seperti ini. Jadi kita akan bikin kode warna seperti ini. Kita lihat saja contohnya. Bisa kita pilih dulu di sini misalnya. Saya akan pilih misalnya rednya sebagian. Rednya misalnya 179, greennya saya kasih naik sedikit, bluenya saya kasih naik. Nah, ini campuran warnanya. Jadi ketika warna rednya 179, greennya 154, dan bluenya 187 akan menjadi warna ungu seperti ini. Kita tinggal copy kode warnanya. Kemudian kita bisa ganti yang tadi. Misalnya kita mau ganti yang orange ini ya. Sorry. Oke, kita ganti. Ini kayak gini ya, kurang lebih kayak gini. Cuman ini kalau di Visual Studio Code kita bisa bebas sebenarnya milihnya. Nah, malah kita bisa ngatur transparansinya di sini kalau di Visual Studio Code. Nah, ini tadi yang alfanya. Jadi kalau ini ada nilai alfanya 0,061. Jadi kurang lebih warnanya akan seperti ini. Kalau kita lihat hasilnya kayak gini, ada transparansinya. Supaya lebih jelasnya sebenarnya kita kasih warna dulu bodinya ya. Bodinya kita bisa tambahkan style dulu. Kemudian kita tambahkan background color. Background color. Kemudian nanti di sini kita kasih warna, misalnya warnanya black ya. Black. Oke, kita coba. Oke, kayak gini. Cuma warnanya kayaknya black nggak cocok ini ya. Soalnya warna tulisannya juga hitam sebagian. Kita ganti saja warna lain. Misalnya warna hijau. Oke. Ini dia pakai RGBA. Oke, kayak gini ya. Oke, kita lanjut. Nah, bisa seperti ini. Kemudian warna juga bisa kita pakaikan kode hex namanya, kode HTML hex color. Jadi kita bisa ngatur warna itu menggunakan HTML hex color. Jadi kalau HTML hex color itu kayak gini, kode warnanya seperti ini. Kode warnanya seperti ini, pagar FF ini kita bisa atur. Sebenarnya kita juga bisa lihat, misalnya kita mau coba ya, misalnya kita mau coba websitenya apa ya. Misalnya kita mau lihat websitenya, kita misalnya mau meniru suatu website ya. Misalnya kita mau lihat websitenya Jakarta ya, kota Jakarta ya misalnya. Kita mau lihat websitenya kota Jakarta, kita cari dulu websitenya DKI Jakarta. Misalnya seperti ini. Di websitenya kota Jakarta ini kita mau ambil satu warna misalnya. Kita mau warna yang ini, biru yang ini misalnya. Kita mau ambil warna yang ini. Jadi kan biasa saja klien itu mintanya kita itu warnanya itu spesifik dengan warna logonya misalnya, atau warna-warna tertentu. Ini kita bisa ambil dari website dan sebagainya. Jadi kita bisa inspect dulu. Ini inspect untuk trace HTML-nya atau trace CSS-nya dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita bisa sentuh arah panah ini. Kemudian kita sentuh ke bagian yang akan kita mau tracing atau apa ya, bagian yang akan kita mau inspect. Kemudian nanti kita lihat di CSS-nya sebelah sini ya. Kita lihat dulu, di sini ada kode warna tidak? Kalau tidak ada, kita bisa naikkan ke sini, BG blue kayak gini ya. Oke, nanti kita lihat di sini, background color-nya ini kan blue. Ini kita bisa ambil kode warnanya. Kode warnanya kita bisa ambil, dan kita bisa copy misalnya untuk background kita ya,
Jadi kita ganti background kita. Kita ambil kode warnanya tadi dari website Jakarta. Misalnya saya ganti, nah seperti ini ya. Oke, nah seperti ini. Kurang lebih warna yang kita ambil tadi warna dari website ini. Oke, kemudian ada juga pewarnaan HSL atau Hue Saturation Lightness. Jadi dia itu bisa kita tentukan cahayanya ya. Jadi ini tingkat keterangan, tingkat cahaya ini, tingkat saturasi dan tingkat Hue. Oke ya, ini juga bisa kita pakai HSL. Ini seperti ini formatnya. Bisa kita gunakan juga. Kemudian kita masuk ke HTML CSS. Nah, untuk HTML CSS di HTML CSS, ketika kita memanipulasi data CSS atau ketika apa itu CSS sebenarnya? CSS itu singkatan dari Cascading Style Sheet yang biasa digunakan untuk memformat layout dari suatu web page. Jadi ibaratnya kalau HTML itu kerangka bangunannya, CSS itu semacam ornamen-ornamennya lah. Jadi kalau misalnya kerangka bangunannya seperti ini, ketika kita kasih CSS, kita bisa rubah kerangka bangunannya, misalnya dindingnya jadi warna putih, misalnya kemudian ada ornamen tambahan di atas, balkonnya seperti apa, itu modifikasinya dari CSS-nya. Jadi dalam CSS itu ada 3. Jadi ketika kita menggunakan CSS itu kita dapat menambahkan dengan 3 cara. Jadi kita bisa menambahkan CSS itu dengan 3 cara. Yang pertama itu kita bisa menggunakan inline CSS atau seperti ini tadi ya contohnya ya. Kita bisa menambahkan style di dalam tag HTML-nya. Seperti ini juga. Ini namanya inline CSS atau menambahkan style langsung ke dalam tag HTML-nya. Kemudian kita juga bisa menggunakan yang namanya internal CSS. Jadi internal CSS di sini maksudnya kita bisa membuat style baru, misalnya seperti ini ya. Saya cobakan ya. Misalnya di dalam head ini saya akan membuat suatu style seperti ini. Jadi dia itu cirinya itu dia ada tag buka style dan tag tutup style. Jadi kita bisa menyimpan stylenya di sini. Misalnya saya akan membuat style untuk ini ya. Style untuk paragraf ya misalnya ya. Jadi bisa saja di sini kita tinggal sebenarnya yang bagusnya itu kalau kita sudah belajar kelas sebenarnya. Saya coba contohkan saja ya di sini ya, 1 ya. Misalnya saya tambahkan di sini kelas 1. Di sini kelasnya misalnya warna background, misalnya warna background ya. Warna background, kita simpan dulu, kita Ctrl C. Kemudian di sini saya tambahkan kelas warna backgroundnya. Kalau dia kelas berarti kita pakainya itu titik. Jadi titik warna background, titik di sini dibaca sebagai kelas. Oke, kemudian ciri khasnya kalau inline kan tadi seperti ini ya. Kalau internal, ini bisa juga kita cobakan langsung seperti ini ya. Tapi ini kita coba langsung kelas ya. Atau kita lebih mudah dulu lah, kelas nanti kita belajar. Kita cobakan dulu yang mudah seperti ini. Jadi ini tinggal H1 saja, atau kita mungkin di sini tag P ya. Jadi kita tinggal tag P, kemudian kita pasangkan kurung kurawal, kemudian kita tentukan lagi colornya. Misalnya di sini colornya saya hapus ya, yang style dalamnya saya hapus ya. Sebenarnya bisa saja sih kalau mau style dalamnya juga ada, kemudian style di luarnya juga ada, saling melengkapi. Atau bisa juga sih kalau mau kita tambahkan saja font size berarti di sini ya. Font size. Nah, jadi di sini kan mengatur warna, kemudian mengatur background. Di sini kita ngatur fontnya. Jadi misalnya fontnya itu 18 pixel misalnya, seperti ini. Kemudian kita jalankan, ya kurang lebih kayak gini. Jadi ini kurang kelihatan ya mungkin ya. Coba kita kasih 28 ya. Baru warnanya kayaknya kita kasih ganti warna white saja ya. Oke. Coba kita lihat. Nah, ini sudah
formatnya dengan font size-nya 28. Sudah berubah ya. Oke, kemudian di sini juga ini cara pemanggilan atau cara pemanggilan inline CSS. Jadi stylenya di dalam ya. Jadi kita bisa mengatur tag-tagnya. Jadi H1 bisa, bodinya bisa. Kemudian ada juga yang namanya external CSS. Jadi kita bisa melingkan CSS-nya dari luar file. Contohnya seperti ini ya. Misalnya, contohnya seperti ini. Misalnya saya akan bikin linknya. Di sini kita bikin linknya CSS saja. Jadi kita tinggal pilih ini, CSS. Dia akan buat otomatis seperti ini. Nah, jadi ada rel style sheet-nya, kemudian href-nya itu style.css. Jadi kita harus bikin dulu file yang namanya style.css. Sebenarnya untuk penamaan file style.css ini sendiri tidak mesti harus style.css ya, itu bebas dari kita. Jadi kita bisa tambahkan di sini, kemudian kita bisa bikinkan di sini file yang namanya style.css. Kemudian di sini kita tinggal bikin formattingnya. Misalnya kita tadi formattingnya yang untuk body ya misalnya. Jadi tinggal kita tulis saja di sini body. Kemudian buka kurung tutup kurung misalnya, kurung kurawal, atau bolehlah karena sedikit saja jadi begini saja misalnya. Kita tentukan misalnya di sini, kebetulan di sini background colornya sudah ada ya, saya hapus saja ini ya supaya tidak membingungkan. Oke, kemudian nanti di sini kita atur di sini background colornya. Jadi harusnya kalau sekarang kita lihat backgroundnya sudah kosong. Sekarang saya akan atur background colornya di sini. Background color, misalnya saya bikin di sini warnanya itu apa ya, coklat misalnya ya. Dan saya simpan. Kalau kita lihat sekarang warnanya coklat. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa membuat stylenya terpisah, style CSS-nya terpisah. Namanya itu style eksternal. Oke, cukup ya. Jadi kita coba lagi. Nah, di sini kita coba bisa kenali. Di sini ada beberapa jenis CSS color. Kita bisa pakai color, font family, font size yang tadi nih ya. Jadi kayak H1-nya misalnya kita mau tentukan warnanya apa, kemudian jenis fontnya apa, font size-nya berapa. Tinggal jangan lupa saja kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup sebelum tag-nya. Jadi tag-nya kita atur saja kayak gini. Misalnya kalau kayak gini kita copy nih ya. Pasangin di sini. Jadi ini H1-nya. Jadi kalau misalnya saya formatting di sini sebagai H1, dia akan baca nih H1 ya. Dia akan baca seperti itu. Jadi dia akan sesuaikan dengan format stylenya yang ada di sini. Tapi ini warnanya biru ya. Kita coba lihat dulu apa yang salah. H1 karena di sini dia akan, misalnya ini kan tabrakan ya. Di sini dia ditentukan warnanya biru. Sementara yang style inline ditentukan warnanya putih. Dia akan mengambil warna yang ibaratnya yang menang ya. Jadi nanti kalau misalnya kita pertemukan antara style inline dengan style eksternal, yang akan menang itu yang style inline-nya. Jadi kalau kita hapus dulu ini misalnya kita hapus ya. Kita hapus, H1 kita kasih polos saja. Harusnya ini warnanya itu biru. Kita lihat ya. Biru ya. Oke. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nanti kita perdalam di materi berikutnya. Ada materi sebenarnya tentang itu yang lebih detail. Oke, di sini juga kita bisa lihat CSS border. Kita juga bisa mengatur bordernya untuk tag P-nya ya. Misalnya ini. Sebenarnya ini border bebas ya. Bisa kita simpan juga di sini. Jadi kalau misalnya ini artinya ada border, akan dibentukkan suatu border. Border itu garis ya, kayak kotak gitu ya, garis tepian. Kemudian nanti di sini ketebalannya 2 pixel. Ini ketebalan garisnya. Kemudian garisnya itu solid. Maksudnya garisnya solid itu tidak putus-putus ya. Garisnya solid. Kemudian warnanya ini ya. Kita coba warna hitam saja. Supaya kelihatan kayaknya. Coba kita lihat. Nah, kurang lebih kayak gini. Kalau misalnya kita mau jenis garisnya itu tidak solid, bisa kita pakai dasar misalnya. Dan sebenarnya masih banyak lagi stylenya. Silahkan kalian explore sendiri. Di sini masih banyak yang kita bisa explore. Oke ya. Kemudian ini ada CSS padding. Jadi kalau paddingnya misalnya kita kasih 30 pixel. Mungkin sini ada belajar paddingnya. Oh nantilah. Oke, kita jelaskan di sini saja ya. Kalau padding itu
Nah, di sini 30 pixel. Apa yang dimaksud padding itu? Jadi padding itu adalah jarak dari dalam. Beda dengan margin. Kalau margin itu jarak dari luar. Jarak dari sini ya, itu margin. Tapi kalau padding itu jarak dari dalam. Jadi kalau kita mau lihat bedanya, sekarang saya tanpa padding ya, di komentar aja, berarti kontrol garis miring. Kemudian saya simpan misalnya. Kita cek ya. Ini tanpa padding. Ini jarak dari dalamnya kosong nih. Kalau kita kasih padding, berarti sekarang jarak dari dalamnya ada nih 30 pixel. Kalau kita kasih margin, ini bisa kita tentukan aja ya, margin top, margin right, margin left. Jadi kita bisa tentukan margin dari kanan, margin dari kiri, atau margin dari atas. Tapi kalau saya tulis margin saja, berarti dia itu kanan, kiri, atas, bawah. Itu keseluruhan ya. Misalnya saya mau tentukan misalnya satuannya pixel ya. Bebas sih sebenarnya satuannya ini. Misalnya 30 pixel. Kemudian kita cek. Ini akan ada jarak dari sini 30 pixel. Mungkin tidak kentara ya. Coba kita kasih 80. Nah, ini lebih jelas ya. Ini jarak dari sini ya ke sini. Jarak dari tepian ini ke sini itu margin. Kalau padding jarak dari dalam ke tepiannya, ke bordernya nih. Itu padding. Oke? Di sini mungkin paham ya. Kita tambahkan lagi paddingnya 80 mungkin supaya lebih jelas. Oke, seperti ini. Oke, kalau begitu kita lanjut. Kita kembalikan ke 30. Kita lanjut materinya. Di sini margin sudah, border sudah, padding sudah. Nah, kemudian ini untuk link eksternal. Jadi eksternal itu, untuk link eksternal itu bisa kita gunakan dua cara untuk pemanggilannya. Kalau misalnya kita pakai cara ini, saya copy dulu ya. Berarti ini ya. Saya paste di sini supaya ada pembedanya. Ctrl V supaya kelihatan semua. Jadi kalau ini artinya kalau yang kita pakai yang awal ini, yang di atas ini file style CSS-nya ada di sini. Di dalam foldernya. Kalau misalnya kita pakai yang ini style CSS itu adanya itu di W3 School secara online. Tapi sebenarnya nggak ada masalah, dulunya ini bebas. Makanya ini berubah ya stylenya ya, karena dia pakai style ini juga. Caranya untuk melihat, kita bisa klik kanan, kemudian view page source. Kemudian kita bisa ngecek nanti apakah style CSS ini kepanggil atau tidak. Caranya itu kita tinggal klik di stylenya, kepanggil ya. Atau kita klik yang style yang online ini. Jadi tariknya dari online ya, jadi dia di alamat yang terdaftar secara online. Jadi ini harus ada internet ini. Kalau internet mati maka nggak bisa koneksi ini. Ini ada ya. Ini juga ada stylenya. Jadi ini seperti ini kurang lebihnya. Oke, kita matikan dulu yang ini. Kemudian itu cara pemanggilannya tadi. Jadi ini dari kalau kita mau manggil dari luar, tapi kita punya full URL untuk koneksinya. Dan ini butuh koneksi internet. Kalau yang ini kalau kita mau manggil dari lokal kita, dari dalam. Oke, ini kalau ada foldernya, jadi folder dulu, habis dari folder masuk ke dalam file. Kalau yang ini tanpa folder, jadi dia disimpan di luar. Oke ya. Ini jenis-jenis stylenya tadi kita sudah pelajari rangkumannya, mulai dari style, link, color, font family dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke HTML link. Untuk HTML linknya sendiri, di sini kita bisa lihat, kita bisa menggunakan yang namanya hyperlink. Hyperlink, jadi ini HTML sintaksnya. Jadi kita bisa bikin link. Saya cobakan saja, contohnya kayak gini. Misalnya saya bikin link seperti ini. Ref, ini URL-nya, kemudian ini link text-nya. Jadi misalnya klik di sini. Jadi misalnya saya klik di sini ya. Jadi klik di sini, kemudian nanti kita lihat hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi ketika saya klik, oke, ini dia nggak dapat URL-nya. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau URL-nya kita ganti, misalnya kita ke youtube.com, jadi kita kasih www aja di sini ya. Ini selama ada koneksi internet harusnya bisa nih. Jadi kalau kita klik, dia larinya ke youtube.com. Sorry, ini ada sedikit kendala kayaknya ya. Coba kita localhost-nya
Kayaknya kita harus pakai HTTP ya, protokolnya dulu. http://2 kali HTTPS ya kalau YouTube ya. HTTPS ini maksudnya security-nya ada. Jadi kalau protokol HTTP tanpa security, kalau HTTPS dengan security. Oke, kita coba. Nah, ini masuk ke youtube.com. Harus pakai protokolnya ya. Kemudian kalau misalnya kita mau buka YouTube-nya tapi nggak usah menutup halaman yang ini, halaman yang ada ini. Jadi kita bisa tambahkan di sini target underscore blank. Blank. Oke, jadi kalau kita simpan, kita refresh lagi, kita klik, dia akan membuka halaman YouTube. Halaman itu akan terbuka. Sementara yang ininya tetap, ada, nggak tertutup ya. Oke, lanjut. Kita lihat lagi materi berikutnya. Kita lihat. Oke, ini sudah. Ini target blank tadi sudah. Oke, kalau ini button. Oke, ini kita untuk mencoba menggunakan email, menggunakan link, tapi kita akan menggunakan gambar ya. Jadi bisa kita bikin dulu image source-nya seperti ini. Ini saya copy aja ya. Dan nanti kita akan belajar image source di bawah ini. Jadi di sini nanti, misalnya ini linknya tadi di bawah ini ya, contohnya ini. Jadi kalau dia ada image source-nya, kita tinggal membuat href-nya di dalam. Jadi di sini href-nya di luar ya. Antara di luar tag image source-nya. Ini tag image source-nya, ini image source-nya. Kemudian nanti dia akan di-update oleh href tadi. Jadi kita coba youtube.com-nya di sini. Jadi kita ganti ini. Kemudian nanti kalau kita refresh kurang lebih seperti ini, cuma gambarnya nggak kepanggil ya. Kita coba cari gambar yang YouTube ya. Icon YouTube. Ini kita coba saja, kita ambil gambar online-nya saja. Caranya klik kanan. Kita klik dulu gambarnya ya. Klik kanan. Kita copy image address-nya saja. Supaya kita nggak usah download ya. Jadi kita nggak usah download, kita copy image address-nya saja. Dan untuk simulasi saja, pastikan di sini belakangnya .png ya atau .jpg atau yang sesuai lah untuk format gambar. Kemudian ini, udah ya, udah jadi ya. Kalau kita klik ini, dia akan masuk ke YouTube. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke ya. Itu kalau kita mau menggunakan link href-nya itu sebagai gambar. Jadi gambar kita isikan link gitu. Kemudian ini button unclick, link title. Ini kalau misalnya linknya kita butuh title ya, bisa kita tambahkan title. Jadi kalau misalnya ini tadi saya tambahkan title ya, title. Kemudian di sini ini YouTube. Nah, misalnya kayak gitu ya. Ini YouTube. Kemudian kita lihat. Ini kita bisa lihat sekarang. Kalau kita sentuh, ya akan ada keterangan ini. Ini YouTube gitu. Ada kan di atasnya ini YouTube. Oke. Title itu gunanya untuk itu. Oke. Mungkin untuk video kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Silahkan dipelajari kembali atau diulang-ulang terkait materi-materi yang dirasa masih belum bisa diselesaikan. Jadi kalau misalnya ada kendala terkait mencoba dan materi tersebut, silahkan bisa sampaikan di kolom komentar dan saya akan coba bantu untuk menyelesaikan permasalahan teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.